Ya, kita lanjutkan, tadi terputus ya. Berikutnya adalah risiko gangguan sirkulasi spontan. Ya, secara umum kalau di SDKI dan di SIKI itu intervensi utama adalah perawatan jantung akut ya, perawatan jantung akut. Sementara intervensi pendukungnya itu adalah kita bisa melakukan pemasangan intravena ya, kemudian pergantian transfusi ya, cairan, kemudian melakukan pemeriksaan spesimen darah ya, kemudian mencek hasil laboratoriumnya, pemantauan hemodinamik invasif yaitu tekanan darahnya, kemudian central vena pressure-nya juga kita lakukan pemeriksaan ya, termasuk sampai kita menghitung output urinnya, menyatakan bahwa apakah dia berlanjut pada gangguan sirkulasi spontan apa tidak. Kemudian juga manajemen cairan secara umum ya, intake dan outputnya kita perhatikan atau kita monitoring ya, monitoring. Bahkan jika ada perubahan kimia darah ya, kita perlu lakukan pemeriksaan analisa gas darah ya, terkait juga dengan diagnosa gangguan pertukaran gas untuk mengetahui apakah dia berpengaruh, kehilangan cairan ini berpengaruh terhadap keseimbangan asam dan basanya. Yang berikutnya adalah diagnosa nyeri akut ya. Kalau nyeri kita jelas melakukan manajemen nyeri ya. Manajemen nyeri ya, ini sangat tergantung dari skala nyerinya. Nanti skala nyerinya apakah dia ringan, sedang sampai nyeri berat ya. Kalau nyeri ringan sampai sedang kita bisa menggunakan manajemen nyeri non farmakologik ya. Tapi kalau misalnya sedang sampai ke berat ya, ini bisa atau kita lakukan penata-laksanaan pemberian obat-obatan anti nyeri dulu atau pemberian analgetik ya. Kemudian memonitoring tekanan darah akibat nyeri, frekuensi napas dan frekuensi nadi juga sangat penting ya untuk penanganan atau intervensi nyeri akut ini. Tentunya mengatasi etiologinya. Kalau etiologinya Pleyel-Chest, maka segera dilakukan berkolaborasi dengan dokter untuk melakukan perencanaan apakah dia dioperasi, apakah dia hanya di reposisi kemudian dibebat saja. Nanti sangat tergantung dari hasil pemeriksaan fisik dan hasil pemeriksaan ronsennya. Kemudian risiko tinggi infeksi ya, pencegahan infeksi ya, kita ukur suhunya, kita monitoring suhunya, kemudian frekuensi nadinya juga diukur, dihitung, kemudian lakukan perawatan daerah lukanya dengan metode sepsis dan asepsis ya, steril ya. Kemudian kalau dia pasiennya terpasang WSD, maka harus dimonitoring ya produksinya ya, apakah ini darahnya bercampur dengan furulen misalnya ya. Nah, ini berarti menyebabkan adanya proses yang namanya infeksi di situ. Kemudian apakah ada stoselnya ya, stoselnya atau bekuan-bekuan yang menghalangi selang WSD, ini harus dilakukan pembersihan ya, pembersihan atau namanya spooling ya, bisa dilakukan spooling. Kemudian untuk kolaborasinya tentunya kita bisa melakukan pemberian antibiotik profilaksis ya, antibiotik profilaksis, tergantung nanti dokter yang mengorderkan seperti apa. Dan demikian mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan asuhan keperawatan pasien dengan trauma dada ya. Kalau ada pertanyaan bisa kita bisa kita sampaikan di sesi ini, atau bisa juga melalui WhatsApp atau juga
lewat Google Classroom yang sudah kita buat. Demikian saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.